Dodi ini bisa nggak menjelaskan apakah dasar daripada Pak Dodi mengajak hak asuh bersama itu ada pengaruh juga dari sumbangan itu atau bagaimana kira-kira? Kan satu ini benar dulu nih Pak Dodi, belum betul semua nih ya. Nah coba cerita lagi lanjutnya. Saya juga nggak minta pembenaran di sini. Saya salah semua juga nggak apa-apa. Saya udah biasa gitu dimanipulasi yang oleh benar berita. Salah juga nggak apa-apa sih. Di podcast ini saya dibilang salah juga nggak apa-apa. Ini kok seperti ini ya gitu saya bilang. Ini kok hak asuh dan hak walinya tunggal Pak Faisal dan Ibu Dewi gitu. Kok nggak saya? Saya pinginnya ini hak asuh bersama. Tolong Ibu cancel dulu gitu. Saya nggak bisa terima ini gitu. Saya akan harus bicarakan dulu sama dengan Pak Faisal pada saat itu. Di balik fakta ada cerita di balik sebuah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di hari yang ceria ini pasca Idul Fitri ya. Sekali lagi saya Bob Hasan. Kalau dalam kanal YouTube ini saya harus menyatakan Bang Bob Hasan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Bila mana di dalam kanal YouTube saya maupun tingkat sosmed yang saya kembangkan dalam hal ini dengan tim official menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan inilah kesempatannya ya, masih ada waktunya kok untuk kita saling memaafkan. Pada kesempatan ini ya, ada hal yang langsung saja ya, pada poinnya saya kedatangan tamu ya, yaitu Pak Dodi Sudrajat ya. Halo Pak Dodi Sudrajat ya. Sehat Pak Dodi. Assalamualaikum. Sehat. Maaf lahir batin juga. Amin ya Allah. Ya. Amin. Semoga kita bisa melangsungkan ya. Ya. Hidup ini harus lanjut terus. Iya. Tidak Show pernah must go on, berhenti. Jadi ada satu mungkin sebelum kami mengadakan acara ini sudah kami kembangkan dalam flyer di IG kami itu bahwa kami akan melaksanakan wawancara atau diskusi lah ya, atau obrol-obrol ya, Pak Dodi ya. Dan sudah ada komentar dari beberapa netizen di dalam IG kami yang menyatakan tentang harus ada dari dua arah begitu Pak Dodi ya. Dan saya ingin sekali dua arah itu, tetapi ya tentu dalam kondisi seperti ini harus dipahami oleh kita bersama. Suatu hari bisa saja daripada Haji Faisal hadir di sini juga untuk kita bisa bincang-bincang ya. Tidak ada salahnya ya bahwa publik harus kita luruskan ya. Publik harus menjadi pencerahan. Apa manfaat daripada podcast yang berkembang pada hari ini? Ya tentu saya yang lebih menitik beratkan kepada sisi hukum. Hukum itu harus dapat ya menonjolkan atau menegakkan kebenaran. Sehingga kalaupun kebenaran itu harus diperoleh dari dua sisi, hari ini dari Pak Dodi Sudrajat sudah hadir di tempat kami, terima kasih. Boleh jadi ya di hari selanjutnya saya akan bisa dapat mengundang dan kedatangan daripada Bapak Haji Faisal ya. Hidup ini indah ya, tidak perlu harus kita selalu bawa ke kiri, bawa ke kanan ya. Ada perbedaan pendapat, ada apapun itu bisa kita luruskan. Itulah fungsi bahwa hari ini saya membuka podcast ya. Saya sebagai praktisi hukum punya kepentingan tertentu untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran atau mencerminkan keindahan, kesejukan bersosialisasi di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ya tugas kami sebagai official mobilnya harus menegakkan hal tersebut. Nah, ya kembali Pak Dodi ya. Iya. Ini kan terlalu ramai nih Pak Dodi nih berita-berita nih ya. Bahkan ada babak lanjutan nih sekarang ini Pak Dodi ya. Iya. Tiba-tiba Pak Dodi telah berdasarkan putusan kemarin itu ya Pak Dodi sudah lihat mengajukan banding ya. Betul. Nah, tapi kita nggak usah kesana dulu Pak Dodi ya. Karena ada dalam sistem hukum ini Pak Dodi disebut dengan ADR. Artinya apa? Ini mencerminkan alternatif dispute resolution, itu singkatannya begitu. Itu bahasa jalan kali pasir di sini Pak. Ya artinya bahwa penyelesaian persoalan itu tidak mesti harus ke pengadilan atau ke kepolisian, bisa di meja runding dan sebagainya. Ya. Nah, apakah antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal dalam konteks tentang perwalian Gala, ya, itu sebelum adanya persidangan itu ada pertemuan nggak Pak Dodi?
ada berjumpa ya namanya sesama besan itu kan namanya besan itu ya. Dan satu kandung kakeknya daripada Gala sama-sama itu. Iya. Itu ada perbincangan apa, pertemuan apa Pak Dodi? Iya, begini Pak Banggo. Sebenarnya sebelum rame di media sosial dan akhirnya saya dan Pak Faisal itu saling istilahnya menurut saya sebenarnya awalnya itu tidak seperti yang sekarang ini gitu. Saya sebenarnya baik-baik aja waktu itu sama Pak Faisal sebelum ada hak asuh Gala dan perwalian ini. Baik-baik saja itu bagaimana? Artinya setelah almarhum ya kan, kedua orang tua daripada Gala ya kan. Nah, Pak Dodi datang ke rumah Pak Haji Faisal atau Pak Haji Faisal sebaliknya atau ketemu di luar bersama Gala dan sebagainya, apa bentuknya seperti apa itu? Bentuknya dalam bentuk pembicaraan yang hangat aja, karena setelah meninggal kan ada yasinan tuh selama 3 hari dan 7 hari kan. Nah di situ saya bicaranya dengan Pak Faisal bagaimana nanti Gala, bagaimana nanti artinya siapa yang mendidik dia, menjaga dan merawat gitu. Jadi ada perbincangan pada saat itu yang saya inginkan adalah hak asuh bersama. Hak asuh bersama. Saya udah bilang, Pak, kita hak asuh bersama aja untuk masalah Gala ini. Jadi hak asuh bersama ini kan kita bisa lakukan mungkin seminggu di rumah Pak Faisal, seminggu di rumah saya, gitu, atau sebulan atau sebulan di ya, rumah waktu Faisal, yang lebih panjang lah, intinya bersama lah gitu ya. Intinya adalah hak asuh bersama gitu. Jadi perbincangan yang saya katakan kepada Pak Faisal untuk Gala ini adalah hak asuh bersama gitu. Dan Pak Faisal itu pada saat itu yang mengiyakan juga. Nah, tapi kan memang kita belum tahu nih konsep hukumnya atau perjanjiannya seperti apa. Belum bicara hukumnya lah, konsepnya lah ya. Iya, konsepnya. Tapi pada dasarnya adalah kalau dari saya hak asuh bersama gitu. Karena pada saat itu wartawan juga kan sudah banyak tuh setiap malam datang menanyakan gimana untuk Gala. Saya selalu bilang hak asuh bersama gitu. Jadi belum sampai di taraf pengadilan atau gugatan, atau saya yang Pak Bob bilang saya sebagai tergugat dan dia menggugat itu belum ada itu. Jadi masih ada wacana-wacana aja. Wacana itu saya sudah bicarakan kepada media. Kalau Gala itu nanti saya inginnya hak asuh bersama. Mungkin seminggu di Pak Faisal, di rumah Faisal, seminggu di rumah saya. Dan itu dari Pak Haji Faisalnya dan keluarga sudah sepakat atau ada pertentangan di situ? Tidak ada pertentangan pada saat itu, iya saja. Oh iya saja. Ya hak asuh bersama ya memang harusnya kan memang seperti itu kan. Oke, iya. Ya kan dia memaklumi juga karena kan Gala ini kan cucu saya juga gitu. Jadi tidak ada. Maaf nih Pak Dodi, kan ada tendensius. Kalau tendensius itu kan ada dugaan juga di balik tendensius itu sebenarnya masih belum pasti ya. Itu kan kalau nggak salah Gala dapat sumbangan ya dari sebuah kumpulan masyarakat ya yang kemudian membentuk yayasan gitu kan. Nah, apakah itu merupakan satu daya tarik akhirnya gitu ya? Dari Pak Dodinya pribadi lah saya tanya nih sekarang nih. Jadi Pak Dodi jangan bingung nih, saya netral nih Pak Dodi ya. Jadi Pak Dodi ini bisa nggak menjelaskan apakah dasar daripada Pak Dodi mengajak hak asuh bersama itu ada pengaruh juga dari sumbangan itu atau bagaimana kira-kira? Karena ada pandangan atau tendensi yang ke sana. Tidak ada masalah sumbangan itu, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada relevansinya dengan itu gitu. Kan saya bicara mengenai cucu saya gitu, bagaimana hak asuh itu saya bisa mendapatkan artinya Gala tuh saya bawa juga ke rumah saya gitu. Jadi tidak ada Pak Dodi mengetahui nggak tuh waktu ada sumbangan itu mengetahui? Oh, sumbangan itu saya mengetahui, tahu gitu. Ya. Jadi sumbangan itu dari masyarakat di hari
di hari pertama, kedua, ketiga saya tahu, dan itu masuknya juga bukan ke saya, gitu, ke rekening dari salah satu anaknya Pak Faisal. Oh, itu uangnya sudah masuk ke? Sudah masuk ke langsung dari beberapa masyarakat tuh masuk ke semuanya ke sana. Tidak ada sepeser pun dan seperak pun ke rekening saya. Bahkan pada saat itu kan akhirnya ada juga salah satu YouTuber yang mengatakan kawal uang duka yang diberikan masyarakat kepada keluarga Faisal, ya jangan dipakai dugem pada saat itu. Kan malah rame itu kan. Ya saya juga nggak tahu. Itu YouTuber itu ngomong ke Pak Dodi atau Pak Dodi tahu gitu? Enggak, ke keluarga Pak Faisal. Oh, oke. Ke keluarga Faisal kan saya bilang kawal sumbangan yang diberikan kepada keluarga Faisal, jangan dipakai dugem. Kan bukan saya, itu dia bilangnya seperti itu. Dan salah satu. Tapi itu menurut Pak Dodi nggak mungkin mengarah ke Pak Dodi ya? Enggak. Memang Pak Dodi bilang. Pak Dodi hobi dugem nggak? Enggak. Salah satu anaknya. Jadi mungkin salah satu anaknya anak satu Pak Faisal yang mungkin suka ke dugem. Kan masuknya ke rekening semua ke sana, bukan tujuannya bukan ke saya, kan saya nggak ini kan kawal kawal sumbangan masyarakat kepada keluarga Faisal, ya jangan sampai dipakai dugem sampai itu. Saya sih taunya seperti itu aja. Saya sih nggak apa-apa selama itu memang mereka ikhlas, dari masyarakat ikhlas, ya nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang juga pun saya tidak tahu berapa jumlahnya, nilainya berapa gitu, dan dibuat apa aja saya tidak pernah diberitahu sama Pak Faisal. Nggak pernah tahu atau nggak mau tahu? Nggak pernah tahu. Ya artinya sebenarnya harusnya kalau misalnya memang dia mau fair, harusnya kan dibuka kan. Dan nggak sama saya aja, mungkin sama ke masyarakat. Ini loh yang sumbangan dari masyarakat sekian. Oke. Kan, buat ini. Sudah pernah Pak Dodi pernah tahu? Saya nggak tahu. Dibuka ke masyarakat apa? Nggak. Belum pernah. Belum pernah. Setahu Pak Dodi belum pernah ya? Belum pernah. Berapa jumlahnya? Iya, belum pernah. Nah, terus dari pertemuan-pertemuan itu kemudian itu seperti biasa kan, nggak ada permusuhan, nggak ada pertengkaran dan sebagainya ya. Nah, Pak Dodi tahu tiba-tiba apa Pak Dodi menanggapi ketika adanya gugatan? Karena kalau gugatan itu ya, itu dimulai dari penggugat, ya kan? Nah, penggugat itulah tiba-tiba Pak Dodi dapat surat undangan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kan pernah dapat surat undangan pertama kali kan? Betul kan? Nah, apa tanggapan Pak Dodi pada saat itu, atau sikap Pak Dodi apa itu pada saat itu? Iya, kalau saya urut dulu ke belakang sebelum ke pengadilan, jadi setelah 7 hari selesai, Pak Faisal bilang akan mengurus hak asuh dan hak waligala di pengadilan. Saya bilang monggo, sudah Pak. Ngomong, ya monggo Pak, silakan. Nah, ini tidak bisa diproses kalau tidak ada data-data dari Pak Dodi. Nah, dia minta ke saya. Ya, gitu. Mulai fotokopi KTP saya, fotokopi almarhum istri saya, fotokopi kakak saat almarhum masih hidup ya, yang hanya bertiga tuh saya Vanessa dan istri saya, surat kematian dari RT, surat kematian dari rumah sakit, semua lengkap. Pak Faisal tuh minta ke saya. Gitu. Nah, saya carikan itu karena memang kan sudah lama sekali kan. Kalau data saya sih gampang, ini data dari almarhum istri saya yang udah 17 tahun yang lalu meninggal kan. Nah, jadi saya cari, akhirnya alhamdulillah dapat itu. Semua dapat, mulai buku nikah, fotokopi buku nikah saya, KTP istri saya. Berarti artinya begini, pada saat posisi sebelum masuk ke ranah hukum, ranah pengadilan itu Pak Dodi welcome aja gitu ya? Welcome karena saya pikir itu hak asuh bersama. Oh, itu begitu. Loh, intinya saya kasih. Kalau misalnya dia bilang waktu itu saya tahu itu hak asuh tunggal, saya nggak kasih itu datanya. Yang mindset saya adalah hak asuh bersama. Harusnya kan dia Pak Faisal itu nanti. Saya harus ini dulu Pak. Ini harus mengklarifikasi karena tugas saya mengklarifikasi nih Pak. Iya. Itu maksudnya waktu Pak
Faisal itu minta kepada Pak Dodi berkas data itu adalah tujuannya untuk ada nggak pernyataan untuk menyatakan hak asuh bersama gitu? Kalau saya udah nggak dibahas lagi itu hak asuh bersama. Pokoknya sudah bicara data segala macam mau diurus. Jadi udah mindset saya hak asuh bersama gitu. Udah nggak bicara ini kan hak bersama. Udah nggak seperti itu, Pak. Jadi udah sekarang udah ayo go kita start hari Senin pada saat itu diurus. Udah nggak ngomong-ngomong hak asuh bersama. Hak asuh bersama itu ya pada saat 2-3 hari almarhum segala macam. Nah di hari Seninnya itu ya sudah mulai proses mengurus data-data yang diperlukan gitu. Jadi mindset saya pada saat itu saya cari hari Sabtunya, kalau nggak salah hari Minggunya tuh saya ketemu Pak Faisal karena hari Seninnya kan mau diurus. Udah saya satu bindel itu saya kasih itu semua Pak Faisal. Kalau pada saat itu di pikiran saya itu hak asuh dan hak wali itu tunggal Pak Faisal, tentunya saya nggak kasih. Karena yang di mindset saya adalah saya pikir itu adalah hak asuh bersama gitu. Saya kasih nih, monggo nih Pak, ini Pak semuanya Bapak minta dikasih. Oh ya Pak, Dodi sudah lengkap, terima kasih. Besok saya ke pengadilan Jakarta Barat. Ya monggo silakan. Dengan segala kedekatan lah masing-masing. Iya, saya percaya gitu. Menarik juga nih, minum dulu sebentar sedikit. Iya. Menarik juga. Pak Dodi minum. Tenang saja Pak Dodi. Kita sama-sama membuka ya dengan netralitas. Ya kita berharap ya bahwa persengketaan ini akan menemukan ujung ya, jangan sampai tidak berujung karena kesian galanya ini. Begitu ya Pak Dodi ya. Iya, betul. Kemudian pada saat setelah Pak Dodi itu sudah bermindset seperti itu, beberapa waktu kemudian kan Pak Dodi dapat undangan dari Pengadilan Agama. Pak Dodi baca undangan itu. Belum ke situ Pak, itu ceritanya masih panjang. Panjang dari yang saya lagi. bilang itu masih jauh Pak. Apalagi jauh, itu? Iya jadi setelah Bapak berikan dokumen itu bukan ujuk-ujuk ada undangan itu. Enggak. Nah, itu masih jauh Pak, itu masih jauh. Itu udah episode keberapa itu? Itu masih dekat dengan yang tadi saya bilang, mindset saya pada saat itu saya pikir itu adalah hak asuh bersama. Iya. Ya saya maka merasa berikanlah itu data. Iya, berikan. Saya logis itu iya. Logisnya begini, secara hukum begini. Kalau udah sama-sama minta data lengkap, ya tidak menggugat, ya tidak saling menggugat, bukan tidak ada gugatan gitu ya, maksud saya itu memang data-data lengkap Bapak diminta. Kalau Bapak mau digugat, nggak perlu data-data Bapak. Betul. Nah itu benar. Benar kan? Iya, saya. Nah, satu ini benar dulu nih, Pak Dodi. Belum betul semua nih ya. Nah, coba cerita lagi lanjutnya. Saya juga nggak minta pembenaran di sini. Saya salah semua juga nggak apa-apa. Saya udah biasa gitu dimanipulasi yang oleh berita-berita. Salah juga nggak apa-apa sih. Di podcast ini saya dibilang salah juga nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya gitu kan. Sudah biasa itu. Nah, jadi menurut saya merasa istilahnya dikhianati atau dibohongi lah istilahnya lah seperti itu ya, karena setelah hari Seninnya Pak Faisal datang ke pengadilan Jakarta Barat bersama dengan istrinya Ibu Dewi. Pakai pengacara agama? Enggak, nggak ada pengacara gitu. Kita masih benar tuh. Masih jadi ke sana. Nah, saya di rumah pada saat itu mau berangkat kantor kan. Saya udah sampai di kantor jam berapa ya? Jam 9 saya sudah sampai di kantor. Di kantor saya di Rawamangun, ditelepon lah sama Pak Faisal. Pak Dodi bisa nggak ke pengadilan agama gitu hari ini? Kenapa Pak? Gitu kan data-datanya sudah lengkap semua. Saya karena banyak kerjaan di kantor, nggak bisa. Dia bilang bisa nggak ke pengadilan Jakarta Barat karena ada yang ditandatangani gitu. Aduh. Saya pikir saya lagi ada banyak kerjaan Pak gitu. Jam berapa kalau bisa sekarang? Waduh dadakan kan. Ya udahlah, akhirnya saya kerjakan dulu. Waktu itu ada kerjaan yang saya harus bereskan. Tapi nggak bisa cepat ya Pak. Saya bilang ya ada kerjaan saya. Ya jam berapa kira-kira? Ya jam 11 paling lama mungkin habis jam makan siang gitu. Kalau misalnya pengadilannya masih buka ya saya akan ke sana. Kalau enggak ya kita reschedule besok gitu. Jangan Pak, sekarang aja gitu. Saya tunggu nggak apa-apa. Udah akhirnya saya sampai di sana jam berapa? Jam 11 ya, setengah 12. Gitu. Udah sampai di sana. Udah tuh saya ketemu Pak Faisal, ketemu dengan Ibu Dewi dan dari Panitra, kalau nggak salah dari Panitra Pengadilan Agama itu. Iya.
ada 2 map pada saat itu. Ya, ada 2 map, terus saya tanda tanganin. Map yang pertama adalah hak asuh Gala, yang map kedua adalah waris ya, ahli waris apa? Waris. Iya, ahli waris ya, waris. Wali kali, perwalian. Pokoknya hak waris pokoknya. Waris. Iya, waris. Jadi ada 2 itu, hak asuh Gala dan hak wali ininya, mapnya yang satu lagi. Iya, waris. Ya. Jadi waris itu harta itu kan nanti dipisah tuh. Ya. Yang punya bibi, punya Vanessa punya bibi. Vanessa itu apa artinya? Saya lupa tuh pokoknya. Paham. Ya, ada 2. Terhadap almarhum. Iya, saya 2 tanda. Saya nggak dapat kopinya, saya nggak dapat kopinya gitu. Saya udah tanda tangan, saya baca, saya tanda tangan. Ini di pengadilan agama. Pengadilan agama nih, saya juga nggak bacanya nggak detail pada saat itu kan, karena memang saya pikir saya lagi banyak kerjaan di kantor, karena saya harus balik lagi. Terus saya bacanya hanya ini aja, terus oke saya tanda tangan, terus yang satu lagi juga saya tanda tangan gitu. Saya terus udah Pak, kalau saya tanda sudah urusan, saya harus balik lagi ke kantor, saya ada banyak kerjaan di kantor gitu. Tapi kok saya nggak dikasih kopinya gitu. Akhirnya saya minta sama ibu pengadilan agama itu, Bu, saya nggak dapat kopinya nih gitu. Kalau bisa dikopikan? Oh bisa Pak, bisa dapat. Udah di print lagi tuh sama dia yang 2 itu. Ya saya dapat akhirnya amplop hijau juga. Apa saya dapat, saya pulang tuh. Saya ke ini dulu ke kantor. Udah setelah ke kantor, malamnya saya pulang ke apartemen saya, ketemu istri gitu. Saya baru tuh saya baca detail sama istri saya. Saya kaget, baru di situ kaget. Ternyata hak asuh dan hak perwalian Gala itu tunggal Pak Faisal, nggak ada nama saya di situ. Waduh, malam itu saya telepon Pak, karena saya ada nomor teleponnya kan waktu itu, Pak, Bu, kalau misalnya ada apa kan saya gampang nih, untungnya ada nomor telepon, saya telepon tuh langsung ibu siapa saya lupa pada saat itu, nggak diangkat. Saya WA, saya chat, Bu, tolong di cancel dulu karena ada hal-hal yang saya ingin sampaikan gitu, karena ini nggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Chat saya kirim, belum dibaca, pagi-paginya telepon balik. Ya, telepon balik ke saya angkat tuh dari ibu dari pengadilan. Iya, gimana Pak? Bu, ini kok seperti ini ya gitu, saya bilang. Ini kok hak asuh dan hak walinya tunggal Pak Faisal dan Ibu Dewi gitu. Kok enggak saya pinginnya ini hak asuh bersama. Tolong deh Bu, cancel dulu gitu. Saya nggak bisa terima ini gitu. Saya akan harus bicarakan dulu sama dengan Pak Faisal pada saat itu. Dia bilang, Pak, nanti Bapak langsung aja ketemu dengan ininya atasan saya, dibilang gitu. Hari Rabu dapat janji tuh, hari Rabu itu kan hari Senin, udah janji Rabu. Singkat cerita, Rabu saya kesana, saya bawa map gitu sama istri saya. Pak, ini saya begini, saya jelaskan. Awalnya saya ini ingin hak asuh bersama. Kok saya jadi digugat oleh Pak Faisal untuk hak asuh dan wali itu tunggal gitu, dan saya nggak mau ini. Saya diceritakan dijelaskan lah ibaratnya sama orang pengadilan, Pak, hak asuh bersama itu tidak ada gitu dalam undang-undang agama. Itu hak asuh bersama tidak ada, kecuali hak asuh bersama Bapak dan Ibu Pak Dodi dengan Pak Faisal itu hanya intern ya, intern itu dengan kebijaksanaan atau pakai lawyer atau pakai notaris ya, perjanjian di atas materai segala macam yang ditandatangani oleh keluarga besar, itu bisa asuh bersama. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan itu harus dipilih salah satu, Pak Dodi atau Pak Faisal. Kaget saya Pak gitu. Nah, harusnya kan sebenarnya ya saya nggak tahu Pak Faisal itu tahu apa enggak. Kalau misalnya tahu kan pada saat itu harusnya telepon ke saya, Pak, ternyata nggak bisa hak asuh bersama gitu. Harusnya kan seperti itu harusnya. Ternyata ini hak asuh harus dipilih salah satu, Pak Dodi atau saya, dan saya nggak ada penjelasan itu. Nah jadi dijelaskanlah beliau seperti itu. Pak, saya keberatan kalau gitu. Saya keberatan, jadi saya tidak mau ya Bapak bisa apa dia bilang bisa membatalkan ini, dan Bapak bisa nanti karena ini udah masuk Pak udah masuk jadwal sidangnya udah masuk, nomor perkaranya udah masuk, nggak bisa Pak dibatalin. Waduh, saya bilang. Jadi gimana Pak? Ya udah nanti di dalam sidangan Bapak keberatan aja gitu. Bapak keberatan. Ya udah sudah. Waduh, saya sama istri saya jadi baru mengerti ya, belajar hukum juga jadi pada saat itu kan.
saya datang ke rumah Pak Faisal hari itu juga. Oke, terus Nah, itu dia nih akhirnya titik balik di mana akhirnya menjadi rame di media gitu kan. Saya datang baik-baik dengan ke rumah Pak Faisal pada saat itu. Sekalian saya membawa berkas-berkas asuransi Vanessa yang penerima manfaatnya saya, ahli warisnya saya, asuransi prudensial yang harus ditandatangani oleh saksi. Jadi tadi kan Pak Dodi datang ke tempatnya Pak Faisal untuk mengkonfirmasi tentang apa yang ada di informasi yang di pengadilan kan? Iya. Nah itu Pak Faisal penyampaiannya apa? Oke, setelah ketemu di rumah Pak Faisal, ada Ibu Dewi juga, saya duduk itu baik-baik, duduk baik-baik pada saat itu, dan saya menyampaikan, Pak, ini yang kemarin Bapak ajukan ke pengadilan, ini kok tidak sesuai dengan apa yang saya pernah bilang ke Bapak, yaitu hak asuh bersama, dan ini adalah hak asuh tunggal. Bapak menggugat saya gitu, dan saya bilang saya keberatan Pak untuk ini, dan saya tidak terima untuk Bapak menggugat saya untuk hak asuh dan hak wali Gala itu tunggal Bapak sendiri gitu. Akhirnya di situ Pak Faisal marah sama saya. Apa yang diungkapkan itu pada saat itu? Singkatnya, jadi pada saat itu ya keluarlah kemarahan dia, emosional dia gitu. Kalau saya kan saya sudah urus, kenapa kemarin ya udah pokoknya saya argumentasi lah. Saya udah bilang saya mau hak asuh bersama Pak. Kalau seperti ini kan Bapak sepertinya ingin menguasai Gala gitu, dan saya tidak punya kekuatan hukum dengan ini gitu kan, dengan Bapak menggugat saya gitu. Jadi adu argumentasi sementara. Ini dua kakek nih. Iya, seperti padahal itu. Dua kakek yang punya hak terhadap Gala. Iya, kan? betul seperti itu, dan saya benar-benar kaget, dan saya bilang ke Pak Faisal, saya sudah mengatakan keberatan ke pihak. Ini hal seperti ini Pak Dodi pernah sampaikan via media nggak? Kayak gini nih? Pernah, tapi mungkin tidak sedetail ini gitu, karena tapi diketutup ya, hal-hal yang, makanya kalau saya bicara hal-hal yang kebenaran itu ditutup dengan berita-berita hoax, dengan berita-berita yang menjelek-jelekan saya. Jadi hal-hal yang sifatnya positif dan kebenaran itu tertutup semua gitu. Gitu loh, saya nggak tahu siapa aktornya, saya nggak tahu gitu. Jadi ya mudah-mudahan podcast ini nanti coba aja kita lihat podcast ini nanti tertutup gak nih gitu. Ya kita coba aja lihat, soalnya setiap saya bicara kebenaran, artinya apa yang terjadi itu tertutup dengan berita-berita hoax gitu, terus gitu sampai ketiban-ketiban. Jadi podcastnya tuh udah nggak orang nggak melihat lagi sisi positifnya, jadi melihat negatifnya dari berita hoax yang sudah beredar. Nah, jadi ada keanehan loh ya Pak Dodi. Saya sebagai praktisi hukum itu kayaknya merasa aneh melihat bentuk ya perkara yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat ini ya. Ya. Jadi Pak Dodi kan pada saat berkonfirmasi di Pengadilan Agama itu kan karena Pak Dodi sudah ditempatkan sebagai tergugat pada saat itu kan? Iya. Kan begitu? Iya. Nah, ini kan berarti jelas tuh klausulnya itu penggugat dan tergugat ya? Iya. Jelas tuh ya? Jelas. Penggugat dan tergugat ya? Tergugat jadinya. Nah, ya. Karena ini saya baca dalam putusannya, ini saya dapat dari seseorang, dalam konvensi 1 mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Itu kan setelah putusan kemarin ya? Iya. Yang kedua sampai dengan yang keempat putusannya itu menetapkan penggugat 1. Jadi ini ada kejanggalan buat saya di sini karena apa? Tidak ada itu di pengadilan manapun, walaupun pengadilan agama maupun pengadilan negeri, ya kan tidak ada itu ya putusan yang seperti ini. Katanya kalau gugatan itu mengandung unsur yang disebut dengan condemnatory, artinya unsur yang mengandung daripada eksekusi, gitu loh. Tetapi putusannya ini isinya menetapkan, deklaratoir gitu loh. Jadi ini sebenarnya adalah permohonan. Nah, di sini dari ceritanya Pak Dodi saya bisa tangkap terjadi dualisme nih di pengadilan nih, dualisme administrasi. Iya. Di mana ada permohonan penetapan, sebenarnya yang mau diajukan kenapa dia datang ke Pak Dodi, Pak Haji Faisal ini untuk mengajukan permohonan penetapan sebenarnya itu loh. Nah, soal isinya adalah hak asuh bersama atau hak
tunggal gitu ya, cuma satu saja walinya, itu berarti harus memang ada gugatan. Nah itu, tetapi putusannya ini apa namanya, dua-duanya putusannya ada di dalam satu putusan gitu. Jadi ini yang saya ada satu keunikan. Nah, oke, let's say tadi Pak Dodi sudah menyatakan kaget berarti kan pada saat itu berarti niatan Pak Dodi memang kan tidak mau ada berselisih berarti kan? Betul, tidak mau ada Ya berselisih. kan? Karena yang menempatkan Pak Dodi sebagai tergugat itu siapa? Pak Faisal? Bukan Pak Dodi kan? Bukan. Nah. Iya. Jadi yang menabuh genderang perang itu kan Pak Faisal. Jadi saya jadi tergugat gitu kan. Terus nantinya kita di rumah dari pihak pengadilan itu sebagai saksi. Terus kita membuat surat pernyataan itu di atas materai. Kita sebagai hak asuh bersama seminggu gala di Iya, dia dalam penyampaian tadi itu. Iya gitu. Nah, makanya saya balik lagi. Apakah yang tadi Mudah-mudahan ini podcastnya jangan ketutup ya. Iya. Ya, setelah kalau ini ketutup lagi pasti ada aktor intelektualnya gitu loh kan. Gitu loh. Nah, kalau saya tanya itu berarti itu yang Bang Bob baca tadi, apakah itu cacat hukum? Ya kalau jawaban saya cacat hukum. Cacat hukum ya. Cacat hukum. Iya. Karena tidak ada keputusan kondemnatoir bersamaan dengan keputusan deklaratoir itu. Pak Dodi nggak ngerti itu. Iya. Sekarang logikanya begini ya. Kalau saya menggugat Pak Dodi nih, saya gugat dia nih, ya kan? Yang saya minta itu bukan penetapan. Kalau penetapan yang saya keluarkan, saya mohonkan, ya saya cukup ke pengadilan bersama Pak Dodi. Saya ditetapkan sebagai ahli waris misalkan, gitu loh. Permohonan penetapan. Kalau gugatan itu bukan gugatan penetapan, bukan. Nggak ada gugatan penetapan, tuh nggak ada. Bang ini abang karena umurnya juga sudah jauh di atas putri saya ya, umurnya udah 40 lebih gitu. Manggilnya abang. Bang, aku ini sudah nggak tahan, aku takut gitu menghadapi hukuman ini gitu. Kalau misalnya aku di penjara gimana? Aku pingin punya asuransi jiwa, ngomong sama Prof Bambang itu. Aku takut kalau misalnya aku terjadi apa-apa, aku nggak bisa memberikan sesuatu lah ke saya, maksudnya ke saya ya karena aku udah banyak sekali menyusahkan Dedi, sudah banyak sekali aku banyak salahnya sama Dedi gitu. Nah, Prof Bambang mengiyakan, oh iya Dek, kalau Prof Bambang ambil, iya Dek, kalau kamu mau apa yang mau, udah aku pengen punya asuransi jiwa. Udah, singkat kata waktu itu kita cerita ada asuransi dari Prudential yang dipilih oleh putri saya. Nah, pada saat itu dibayar oleh Profesor Bambang di awal, dilunasi di awal. Jadi tidak preminya tuh dibayar, tidak dicicil lagi, langsung dibayar full di awal. Penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya Dodi Sudrajat, ya itu adalah saya. Itu yang membuat saya waktu itu sampai kadang saya kalau ini suka emosional juga, suka kadang sedih juga ya. Ya betapa ya anak saya begitu itu yang membuat saya akhirnya maaf Bang, saya kadang-kadang kalau ngomongin soal emosi banget ya, emosional. Iya. Ya bayangkan kalau abang itu terjadi sama abang. Kalau dia Dodi ini keras nih sama Vanessa, takutnya ini dia kabur ya. Udah mendingan coba ayah aja yang nasehatin, coba di ini nih cowoknya juga nih. Malam minggu itu kan pulang jam 2. Ditungguin, waduh saya bilang jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 baru pulang. Udah pakai mobil, sementara portal sudah ditutup. Udah ayah saya tuh datang ke laki-laki itu dimarahin. Wah, ayah saya kan ada darah Ambonnya kan. Vanessa turun, masuk. Udah ditutup, udah tuh mobilnya tuh sampai ditendang sama ayah saya tuh, sampai ditendang. Udah, tapi anak ini udah jalan tuh.
saya masuk, udah kita sidang tuh jam 2:30 pagi. Sama ayah saya saya sih diam aja gitu. Ayah saya tuh yang ini, wah, udah dari A sampai Z lah dikuliahin kan, nangis, dia nangis, masuk ke kamar gitu, udah masuk kamar, udah tak kamu tidur deh. Dedi juga kan bilang apa gitu, begini-begini. Saya juga ngomong gitu kan, saya kuliahin juga. Besoknya sudah datang janjian lagi sama cowok itu. Dad, aku mau pergi gitu. Aku dia bilang aku pusing dulu, aku mau mendiri dulu, aku mau jalan dulu. Kan dia udah bilang jangan sama, udah ini dia tetap maksa. Hari itu jalan pergi juga. Saya nggak bisa nahan juga ya, pada saat itu siang itu jam 12. Udah nggak apa-apa lah, yang penting mungkin dia nanti pulang. Nah setelah itu udah dia kabur, nggak pulang. Berapa lama?